Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan masih pada surat ke-11 surat Hud mulai ayat 77. Surat Hud surat ke-11 mulai ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك
adh-dhalimina biba'id. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Ya, kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut. Pada suatu malam beberapa orang laki-laki yang tampan datang ke rumah Ibrahim. Oleh Ibrahim dijamu dengan daging sapi yang dipanggang. Bisa ditawari, ternyata tamu tadi tidak mau makan. Ternyata itu malaikat ke rumahnya Ibrahim mengabari bahwa Ibrahim akan dikaruniai anak laki-laki. Nah, setelah itu terus bercakap-cakap. Ya, Ibrahim bertanya, ini sebetulnya acaranya kemana saja? Para malaikat jawab, itu mau ke umatnya Nabi Lut. Nah, terus diberitahu di sana hati-hati karena bersama Nabi Lut. Malaikat mengatakan, "Loh, aku lebih tahu, kan bersama." Jadi nanti Nabi Lut dan orang yang beriman pada malam hari suruh meninggalkan rumahnya karena akan ada azab besar, ada bencana. Nah, terus malaikat meneruskan perjalanan ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut nggak tahu kalau tamunya itu para malaikat. Kok datang pemuda-pemuda yang luar biasa densemnya gitu. Nah, pemuda-pemuda di Korea itu nggak sama ngiler itu, tertarik sekali. Nabi Lut mengatakan, jangan kau ganggu tamuku. Itu loh. Ya, putri-putri negeri ini itu jauh lebih suci, jauh lebih tepat. Nah, pemuda katakan, loh, kamu kan sudah ngerti sendiri. Kamu ini kan nggak tertarik pada putri-putri. Tertariknya itu pada laki-laki, pada kamu itu. Nah, terus masih istri Nabi Lut bocor ke tamunya ada di rumah tadi. Nah, dapat itu malaikat memberitahu karena Nabi Lut khawatir nanti dia tidak bisa menjaga tamunya. Para malaikat beritahu, gak usah khawatir, mereka tidak akan pernah bisa berbuat jahat, berbuat mesum pada tamu-tamunya itu. Nah, kemudian para malaikat perintahkan kepada Lut supaya pergi pada malam hari dan orang-orang yang beriman diajak. Maka tatkala datang utusan-utusan Allah itu kepada Lut, ya, Nabi Lut merasa bahwa susah untuk mengamankan tamunya itu. Maka Nabi Lut merasa sempit dadanya karena kedatangan tamu-tamu itu. Nabi Lut berkata, ini adalah hari yang amat sulit bagiku. Nah, datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji, yaitu kaumnya yang pemuda-pemuda tadi. Lut berkata, wahai kaumku, ini loh putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamu-tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu orang yang berakal? Nah, kaumnya menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu kan, kami itu tidak tertarik, tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Kemudian Nabi Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Nah, kemudian para malaikat tadi menjelaskan, hei Nabi Lut,
sesungguhnya kami ini semuanya adalah utusan dari Tuhan, utusan dari Allah. Sekali-kali mereka para pemuda yang senang berbuat dengan sesama laki-laki tadi tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluargamu dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya istrimu itu akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Dan sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukanlah waktu subuh itu sudah sangat dekat. Jadi sudah lewat tengah malam, Nabi Lut dan seluruh keluarga umatnya apa yang beriman suruh pergi. Tapi istrinya tidak mau ikut pergi. Mungkin semua juga ikut tapi nolak-nolak ke belakang, nggak mau mengikuti suaminya. Mungkin istrinya merasa, oh aku lebih ngerti daripada suamiku, nggak mau mengikuti suaminya. Mungkin istrinya termasuk istri sosialita, nggak mengikuti sama suaminya. Maka tatkala datang azab Allah jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas kemudian dibalik ke bawah. Jadi bumi itu dijungkir balikkan, yang atas dibalikkan ke bawah. Ya, Allah hujani mereka dengan batu, yang batunya itu dari tanah yang terbakar dengan terus-menerus bertubi-tubi. Ya, jadi batu itu bisa batu yang mengeras itu kan dari tanah yang terbakar panas sekian lama membatu. Itu yang untuk menghujani kaum Nabi Lut. Jadi bencana itu sekaligus buminya terbalik masih dihujani dengan batu. Nah, kemudian yang diberi tanda oleh Tuhan dan siksaan itu tiadalah jatuh, tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Karena Nabi Lut keluarga yang mau iman, keluarga yang beriman, kaum yang beriman sudah disuruh pergi dulu meninggalkan negerinya. Nah kemudian pada menjelang subuh mungkin orang sedang lelap-lelapnya itu kan, itu bumi dijungkir balikkan, ya, yang atas dibalik jadi bawah, kemudian dihujani dengan batu. Itu baru siksaan DP di dunia. Itu baru yang untuk pemanasan siksaan kecil-kecilan itu. Nanti siksaan yang lebih serius ketika di alam kubur, siksaan yang sesungguhnya besok di neraka selama-lamanya. Nah, itu kepastian kejadian itu. Tapi kenapa orang-orang sekarang kok banyak yang ngikuti kaum Nabi Lut itu? Iya kan? Mereka itu nantang kisah Nabi Lut yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini sengaja nantang sama ketentuan Allah, merasa hebat, gitu kan? Sampai berani mengikuti perbuatan kaum Nabi Lut. Padahal kaum Nabi Lut itu meninggal semua gara-gara buminya dibalik, yang atas ganti di bawah, kemudian dihujani dengan batu. Jelas itu meninggalnya sengsara dianggap begitu, kok ditiru gitu, kok dicontoh gitu. Ya karena orang-orang yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah, ya biasanya mereka juga tidak mau berbuat dolim, berbuat kafir setengah-setengah. Mereka ingin jadi betul-betul kafir yang sesungguhnya, atau kafir yang kafah itu. Ya kan? Ya sampai berani nantang seperti itu. Oke, itu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ringkas.
cerita seperti itu. Sekarang kita lanjut kisah Nabi Syuaib alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana aqahum Syuaiba. Wa ila madyana aqahum Syuaiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa la tanqusul mi'yala wal mizan. Wa la tanqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum. Wa inni akhafu alaikum adaba yaumin muhit. Wa inni akhafu alaikum adaba yaumin muhit. Wa ya qaumin awful mi'yala wal mizana bil qist. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Wa la tabghasun nasa asya'ahum. Wa la tabghasun nasa asya'ahum. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafidh. Wa ma ana 'alaikum bihafidh. Qalu ya Syuaibu asalatuka ta'muruka an tataruka ma ya'bud. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu. Ma ya'budu aba'una aw naf'ala fi amwalina ma tasha'. Ma ya'budu aba'una aw naf'ala fi amwalina ma tasha'. Innaka la'antal halimur rasyid. Innaka la'antal halimur rasyid. Ini Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Syuaib alaihissalam yang tinggal di negeri Madyan. Bapak Ibu masih ingat kisah ketika Musa sebagai pemuda ya di Mesir, di kerajaan Fir'aun. Dia melihat pemuda berkelahi, kemudian berusaha melerai, tapi yang dipukul sekali terus meninggal. Ternyata yang dipukul meninggal itu dari sukunya Raja Fir'aun. Kemudian Musa, masih pemuda yang sangat kuat gagah perkasa, itu takut. Dia diberitahu oleh seseorang
kamu diletakkan mau dibunuh loh, kamu pergi saja. Nah, terus Musa pergi meninggalkan Mesir, ya sampai ke negeri Madian. Di negeri Madian kok lihat dua gadis sedang menjaga kambingnya. Ditanya, ngapain kamu kok di situ? Dua gadis tadi jawab, ini kami menanti ngantri mau minumkan kambing kami. Yang menyumbang di sana itu semuanya laki-laki. Nah, kami nggak punya saudara laki-laki. Bapak kami sudah tua. Nah, terus Musa terpanggil membantu dua gadis tadi, itu kambingnya diminumkan. Jadi minumkan, balik terus pulang. Sampai rumah ditanya oleh bapaknya, ya dulu kok cepat banget mulai. Nah, kok sekali pulang, biasanya kan sampai sore. Iya, Abi tadi itu dibantu pemuda. Yang pemudanya itu kuat, bisa dipercaya. Nah, putrinya bilang, sebetulnya Abi itu perlu pemuda yang bantu loh. Abi kan sudah tua. Nanti siapa ini yang ngopeni kambing ini? Nah, terus bapaknya bilang, udah kalau gitu kamu celuk pemuda itu. Nah, kemudian dipanggil oleh gadisnya, diberitahu, kamu dicari bapak, suruh ke rumahku. Ngapain? Udah ikut saja. Nah, terus sampai ke rumah Nabi So'eh. Nah, So'eh bilang sama Musa. Nah, Musa cerita, dia dikejar-kejar takut akan dibunuh macam itu. Terus Nabi So'eh bilang, udah kamu aman di sini. Musa khawatir, mereka tidak akan berani akan bunuh kamu kalau selama kamu tinggal di Madian ini. Dan kamu tinggal di rumahku, kamu melihara kambingku, ya 8 tahun, tapi kalau digenapi 10 tahun lebih baik. Jadi kalau sudah, ya kamu saya nikahkan dengan salah satu dari putriku. Gimana, sanggup enggak? Nah, Nabi apa itu si Musa pemuda tadi, wah iya ya, sudah di sini dilindungi. Padahal tadi bingung akan tinggal di mana, makan apa itu, sudah dijamin, ya, mengabdi kepada Nabi So'eh. Nah, dia sanggup sesuai dengan kesepakatan. Nah, terus Musa belajar, ternyata bukan hanya bekerja sebagai penggembala, tapi ternyata Musa belajar kenabian pada Nabi So'eh selama 10 tahun. Nah, tapi yang dikisahkan di sini bukan itu. Tadi sama cuma mengingatkan kembali bahwa Nabi So'eh itu di menjelang akhir hayatnya itu Musa masih sangat muda. Pemuda Musa kemudian dinikahkan dengan putrinya Nabi So'eh. Jadi kisah Nabi So'eh dengan kaumnya di Madian. Nah, dan kepada kaum Madian, penduduk Madian, Allah mengutus saudara mereka yang bernama Nabi So'eh. Nah, Nabi So'eh berdakwah kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Jadi tugas misi kenapa Rasul itu sama. Pertama, mengesahkan Allah. Yang kedua, menyembah pada Allah. Tidak boleh ada sembah-sembah yang lain. Di samping itu, Nabi So'eh juga menyampaikan kepada umatnya, dan janganlah kamu kurangi takaran, dan janganlah kamu kurangi timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan ada azab hari yang membinasakan kamu.
hati-hati, jangan sampai mengurangi timbangan, jangan sampai mengurangi takaran. Nah, sepertinya Nabi Syuaib ini selain memelihara kambing, perhatian juga sama hasil-hasil pertanian. Ya, kalau menjual membeli hasil pertanian, jangan dikurangi takarannya, jangan dikurangi timbangannya. Nah, kemudian Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan cukupkanlah timbangan dengan adil." Jadi nggak usah ada dua timbangan, satu timbangan untuk membeli, satu timbangan untuk menjual. Ya udah, standarnya satu timbangan saja. Dan kalau satu timbangan untuk timbang, nggak usah ditambah-tambah apa itu sih. Itu ya bandulnya penyeimbang itu. Itu kalau untuk beli itu nggak pakai bandul yang ini. Kalau untuk menjual pakai yang lain lagi. Itu namanya standar ganda kan. Itu nggak adil. Itu perintahnya supaya mencukupkan takaran timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ini maksudnya gimana? Kok meruntut sekali? Nah, ini di akhir ayat ini, ya. Wala taqta'u fil ardi mufsidi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ya, wala taqta'u fil ardi mufsidi, jangan berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ini biasanya satu kejahatan itu menjadikan anak pinak berkembang biak ke kejahatan-kejahatan berikutnya. Sekarang cekowe-wewe setiap saat ditunjukkan, misalnya ya, pimpinan tertentu atau menteri tertentu atau kepala daerah tertentu, gubernur tertentu misalnya, ya, itu misalnya korupsi dana apa, misal korupsi dana sosial, gitu kan? Nah, kemudian akan diadili, mulai dipanggili. Nah, supaya dia tidak kena perkara hukum, kemudian dia menyatakan ikut membela yang sedang menguasai peradilan. Tapi kemudian nggak jadi diadili. Nah, ini terus begitu. Itu namanya anak pinak menumbuh kembangkan kejahatan, kerusakan. Jadi sekali kejahatan biasanya beruntun dengan kejahatan-kejahatan berikutnya. Maka akhirnya kecanduan berbuat jahat. Ini yang membuat hancur juga bumi ini. Sehingga dengan ciptaan Allah ini, seluruh makhluk begini, ini bisa hidup makmur mulia kalau tidak melakukan kejahatan seperti itu. Tapi sudah kita sistematis demikian rupa. Ya, ini tadi saya sekedar memberi contoh yang sangat simpel, sangat sederhana. Nah, itu terjadi di mana-mana, mau di level dunia, mau di level nasional, mau di level provinsi, ya sampai ke grassroots. Itu terjadi seperti itu. Padahal sudah betul-betul diingatkan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Loh, sudah sejak zaman sebelum Nabi Musa kan. Nabi Syuaib kan sudah tua ketika Musa masih pemuda di Madian, yang tidak itu jauh dari Mesir, Raja Ramses atau Fir'aun. Itu sudah diingatkan begitu.
Lah kok sampai sekarang malah semakin menjadi-jadi. Nah, padahal sudah betul-betul wala tabaqu sunnasa asya'ahu wala taqta'u fil ardi mufsidin. Janganlah kamu merugikan manusia. Tidak boleh merugikan manusia. Tidak boleh mengambil hak-hak orang lain. Kalau memang sudah dianggarkan dari APBN, APBD, dianggarkan untuk hak-hak rakyat, ya disampaikan. Nggak usah pakai syaratnya harus begini, membuat sulit saja. Ya kan? Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kerusakan bertingkat-tingkat. Ya. Jadi satu kejahatan menumbuhkan sekian kejahatan yang lain. Karena Pak ingin menutupi kejahatan dengan kejahatan yang lebih canggih lagi. Ini sudah kejahatan, sudah nggak kelihatan dibikin skenario untuk tutupi, tapi lebih jahat lagi. Dan berarti dibikin skenario lagi untuk tutupi, lebih tinggi lagi tingkat kejahatannya. Jadi berlapis-lapis terus begitu. Nggak usah dipanjang-panjang keterangan itu. Kita lanjut ayat 8. Nah, sisa ketentuan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ketentuan Allah tadi satu, coba betul-betul mengesahkan Allah, semata-mata menyembah menghambakan diri pada Allah. Tidak boleh ada sembahan-sembahan selain Allah. Yang kedua, jangan kau kurangi takaran, jangan kau kurangi timbangan. Penuhilah timbangan, penuhilah takaran. Yang ketiga, jangan berbuat kejahatan dengan membuat kerusakan di muka bumi. Itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang ditugaskan kepada Nabi Syuaib untuk disampaikan kepada kaumnya. Nah, maka Nabi mengatakan, aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Nanti risikonya kalau nggak mau mengikuti ketentuan Allah, ditanggung sendiri-sendiri. Nah, mereka berkata, kaum Nabi Syuaib mengatakan, hai Syuaib. Jadi kalau orang yang tidak percaya, tidak beriman, itu kepada nabinya yang jangka. Iya kan? Nggak mau menghormati sama sekali, merasa mereka lebih hebat dari nabi. Maka panggilnya, hei Syuaib. Dikira Syuaib itu keponakannya apa ya? Ya begitu. Apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Nah, apa agamamu yang menyuruh kami meninggalkan apa yang disembah, agama yang disembah oleh bapak-bapak kami? Atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Tapi loh, timbangan mengurangi ukuran, curang dalam timbangan itu. Lihat model sini loh. Kamu itu nggak usah sok pintar, nggak usah ngatur-ngatur. Kami semuanya udah orang-orang pintar dari dulu. Nah gitu loh, coba itu loh, ngece gitu. Nah nggak mau diingatkan. Nah, sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Nah itu sebetulnya bentuk ejekan, bentuk penghinaan dari kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Intinya menolak, tidak mau mengikuti ketentuan Allah. Kelanjutannya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi.
ma anhaakum anhu wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illal islata mastata'tu in uridu illa wa ma taufiqi illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa ya qaumi la yajrimannakum siqaqi an yusibakum wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum bi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh aw qauma Hudin aw qauma Shalih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud inna rabbi rahimun wadud qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqul qalu ya Shu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula radduka larajamnak walaula radduka larajjana wa ma anta alaina bi'aziz wa ma anta alaina bi'aziz. Nabi Shu'aib setelah dilecehkan, dihinakan oleh kaumnya, beliau menyampaikan, Nabi Shu'aib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik, yaitu patutkah kamu menyalahi perintahnya, ya perintah Allah, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan." Nah, jadi sebetulnya nggak bisa tutup untuk kemakmuran bersama, untuk keadilan bersama. Maka dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Jadi Nabi Shu'aib ini hebatnya para nabi, hebatnya para rasul. Begitu dilecehkan, dihinakan oleh umatnya, itu firm, tetap sepenuhnya teguh pasrah pada Allah.
Jadi tidak seperti kalau selain Nabi itu biasanya dilecehkan, dihinakan orang lain, sudah mulai miring-miring, kena pengaruh kan. Ini kalau Nabi Rasul ya, ditentang, oh semakin kokoh akidahnya, semakin kuat ya, pasrahnya pada Allah, tawakalnya kepada Allah. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangkan antara aku dengan kamu yang menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaumnya Nabi Nuh, menimpa juga kepada kaumnya Nabi Hud, menimpa juga kepada kaumnya Nabi Soleh. Sedang kaum Nabi Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Nah itu kan berdebar di kandung lagi. Apa dora kelingan, apa dora ngerti. Kalau nggak mau mengikuti ketentuan Allah dan Rasul, itu nanti Allah akan menurunkan azab, bukan siksa yang sudah ditimpakan kepada kaumnya Nabi Nuh, menimpa juga kepada kaumnya Nabi Hud, juga kepada kaumnya Nabi Soleh. Lu itu loh yang menimpa kaumnya Nabi Lut kan belum lama. Kamu semuanya masih ingat kan? Ya, mosok tetap melanggar ketentuan Allah. Maka dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Kemudian bertobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Sudah sadar semua, tobat mohon ampun. Allah Maha memberi ampun. Allah Maha menerima tobat. Tapi malah mereka semakin menjadi jadi. Jadi kaum Nabi Sulaiman berkata, hei Su'aib, kami tidak banyak ngerti tentang apa yang kamu katakan tadi. Sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu itu seorang yang lemah. Kamu itu orang-orang biasa, kamu itu orang lemah di antara kami. Loh, kami itu kan hanya melihara kambing, memelihara pertanian bukan ala kadarnya. Kami itu pengusaha sukses. Kami itu yang memiliki seluruh kekayaan, seluruh kekuasaan. Nah, modal sini gak usah macam-macam lah. Ini kalau zaman sekarang, semula itu sebelum ditawari uang, itu sepertinya betul-betul keluar Allah dan Rasul. Dan yang khusus memahami nama Al-Quran, begitu datangi dibawakan uang sekian banyak, akhirnya bukan mengikuti yang punya, tetapi membela yang gaya ya. Jadi orang itu kok bisa cepat sekali berubah-ubah itu, ya kan? Padahal hidup di dunia cuma sangat sebentar. Hidup yang sebenarnya besok di alam akhirat. Tapi kenapa kok mudah sekali terpengaruh oleh ya, gelapur dunia yang sangat sebenarnya. Nah, kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Malah ngancam kepada Nabi Sulaiman. Nah, aku orang saking yang keluargamu, gue tak aja. Mungkin ini wong lemah. Siapa yang bisa bela kamu? Semua kekuasaan ada pada kami, gitu kan? Itu nabinya lebih begitu kan. Makanya kalau kita itu orang biasa, rakyat jelata, disepelek ke wong, ya diterima-terima ke. Ya kan? Gusti Allah itu mau kuasa. Iya kan? Gusti Allah maha mengetahui. Wong Jawa katakan Gusti Allah boten sari. Nah, kita selesaikan kisah Nabi Sulaiman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi ardi a'azzu
man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود Nah tadi setelah kaumnya mengatakan, hai So'eb, seandainya nggak kasihan pada keluarga, kamu sudah kami raja, kami itu orang-orang biasa. Atau Nabi So'eb jawab, hei kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut kamu daripada Allah? Lu kata kok mesah dengan keluargaku, memangnya keluargaku lebih terhormat dari Allah gitu, ya kan? Nah, ini sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Lu kok kamu menghinakan Allah, malah pura-pura kasihan pada keluargaku, padahal semuanya itu terletak pada Allah. Allah yang maha segalanya. Sejujurnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Allah itu maha mengetahui. Gak usah pura-pura mesaknya keluargaku dengan menghinakan Allah. Allah itu lebih berhak daripada keluarga. Dan dia berkata, Nabi So'eb mengatakan, hei kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Nah, ikmalu ala makanatikum ini amin. Udah, masing-masing kamu berbuat aja semaksimalnya sesuai dengan kalian. Aku juga berbuat. Ya sesuai aku pun juga berbuat. Nah, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta, dan tunggulah azab Allah. Sesungguhnya aku pun juga menunggu bersama kamu. Udah, kalau memang tidak mau diingatkan. Tadi ada 3 perkara besar kan yang disampaikan Nabi So'eb. 1, itu mentakwilkan Allah, semata-mata menyembah pada Allah. 2, jangan sampai mengurangi ukuran timbangan. 3, jangan berbuat kejahatan dengan membuat kerusakan yang berseri-seri terus gitu. Tidak mau jangan itu. Udah, kalau nggak mau silakan, mau berbuat apa saja terserah kamu. Mau timbangannya ada 2 jenis, 3 jenis, udah terserah kamu. Ya, 3 jenis ada buku gitu.
Mau mensenyumkan Allah silakan saja. Nah, masing-masing berbuat, aku juga berbuat. Nanti ketentuan Allah pasti terjadi. Siapa yang akan diadab? Tunggu sampai saatnya, gitu kan? Maka ini datangnya ada. Maka tak kala datang azab Allah, nah Allah selamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Nabi Syuaib dengan rahmat dari Allah. Orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelipangan di rumahnya, nah, oleh guntur, ya, suara petir yang daya suara itu jauh melampaui kemampuan manusia untuk menerima. Begitu dengar guntur tadi, langsung meninggal semua. Seperti listrik yang tombolnya sentralisasi, tombolnya dimatikan, mati semua. Kemampuan manusia untuk gelombang suara itu terbakar. Begitu lampu itu dibunyikan guntur sekali, udah set itu. Mudah saja kan? Ini terjadi pada umatnya Nabi Syuaib di Madian. Nah ini seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Nggak ada tanda-tanda kehidupan, mati semua, musnah semua. Ini setiap akhir kisah digarisbawahi dengan satu ketentuan. Allah butal limadiyana kama ba'idat tamu. Ingatlah, sadarlah, ambillah hikmahnya, ambil pelajaran. Kebinasaanlah bagi penduduk Madian, sebagaimana kaum Tsamud yang juga telah binasa. Jadi kisah para nabi yang ditentang oleh kaumnya itu bukan sekedar cerita. Itu semuanya dikisahkan di dalam Al-Quran supaya diambil pelajaran, supaya diambil hikmahnya. Maka disebut dengan Allah, ingatlah, sadarlah, ambillah hikmahnya, ambillah pelajarannya. Maka Bapak itu yang sudah secara istiqomah, tekun, memahami kisah dalam Al-Quran, jangan ikut-ikut orang yang tidak mau memahami. Karena Bapak Ibu yang memahami, yang mengetahui. Jangan ikut orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Yang saat ini sampai ayat 95. Insya Allah besok kita lanjutkan kisah berikutnya. Ya, kami informasikan lagi untuk kajian nanti malam sholat isya di masjid Taqwa, tempatnya di Katirojo 1 di tepi jalan barat-barat. Nah, silakan. Sebetulnya saya masih belum bisa pada kegiatan, tapi beberapa tokoh menyarankan supaya nanti malam saya ngisi di masjid Taqwa. Kalau bisa di selang-selingin, jangan terus-menerus diserahkan pada Pak Sumadi. Buat sesekali diselangi. Ya jaga ya insya Allah. Sehingga nanti kita insya Allah bersama-sama di masjid Taqwa. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Mohon maaf kalau rasanya kita akhiri bersama dengan baca kafalah dan doa kafalah masjid. Alhamdulillah.